dan proses terhentinya paru-paru. Ini berhubungan juga dengan berkenalan dengan makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah yang diciptakan bukan dari tanah, kita nggak bisa melihatnya, yaitu yang namanya malaikat. Malaikat itu mendapatkan tugas dari Allah, dan hebatnya malaikat ini adalah tidak diberi kemauan, tidak diberi nafsu. Kalau diperintahkan A ya A, nggak boleh A plus tambah sedikit gitu, nggak boleh. Kemudian B ya B. Sudah, itu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita banyak yang rusak? Karena apa? Karena diberi ini tadi, diberi nafsu. Tidak ada habis-habisnya nafsu ini. Bahkan inilah yang dikejar, yang ditembak, yang diprogram daripada makhluk yang lain. Apa? Yaitu iblis, syaitan, Allah. Yang dia kejar adalah ini. Apa? Untuk mengipasi, untuk meningkatkan, dan untuk membakar daripada nafsu inilah. Inilah yang menyebabkan kita manusia itu rusak. Kalau ini tidak diberi, maka kita aman. Tapi nafsu ini diberi oleh Allah dengan berbagai macam. Ada nafsu yang baik untuk kehidupan, untuk manusia itu bisa hidup. Ada nafsu yang tidak baik, yang menyebabkan manusia itu akan rusak, akan hancur. Jadi kita berjuang untuk mempertahankan nafsu yang baik. Kemudian saya sampaikan bagaimana malaikat maut itu datang untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang betul senantiasa ingin mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Jam pagi itu saya isi kajian. Ada satu orang yang ingin tetap berfoto. Jadi setelah selesai itu ada di HP saya ini berfoto bareng. Itu ada orang 20-an foto bareng. Kenang-kenangan dokter katanya. Kalau pulang ke Makkah, ke Palembang, kasih tahu kami senang untuk kajian-kajian membuka wawasan, membongkar bagaimana pola-pola kita untuk beribadah. Kemudian ada satu orang lagi saya ditunggu sampai saya itu pulang. Waktu keluar dari masjid namanya Masjid Al-Kautsar, waktu itu saya pulang. Sebelum pulang itu minta foto lagi, ada tulisan Al-Kautsar. Ada lagi beliau berfoto dengan saya. Beliau sholat subuh, kemudian sholat zuhur di masjid, sholat asar di masjid, nggak jauh rumahnya, nggak jauh, dekat banget. Kira-kira rumah beliau itu dari rumahnya Pak Roy ini mungkin ke Masjid Nurul Qulbi, nggak jauh Pak, hanya beberapa meter. Kemudian ba'da Isya beliau pulang, malam sholat tahajud, ini kira jam 3, setengah 4, itu malaikat Israel datang. Umurnya masih nggak sampai 60 Pak, ada fotonya di sini. Kemudian saya sebelum qomat, saya sholat di Masjid Al-Kautsar juga. Sebelum qomat disampaikan bahwa nanti setelah ini kita takziah ke rumah si fulan ini tadi, nanti ba'da Jumat ada sholat jenazah. Oh Bapak rahimahkumullah, ini beliau sakit apa? Enggak. Beliau enggak sakit, beliau ini malam tuh masih melaksanakan itu. Peristiwa ini menyebabkan saya tafakkur, merenung. Ya Allah, saya bilang, giliran saya kapan gitu. Pasti dapat giliran. Kalau seandainya kita ngisi pom bensin ya, itu tinggal giliran saya 4 lagi, 3 lagi, 2 lagi. Di antara kita ini gilirannya urutannya di mana? Dari sini ke sana
atau dari mana, nggak tahu. Kita bisa yang sini dulu, bisa yang sana dulu. Saya menceritakan itu. Umur daripada umat Rasulullah itu Rasulullah sampaikan antara 60 70. Berarti di sini umat Rasulullah 60 70. Yang umur 70 istimewa. 80 wah sudah sangat istimewa sekali. Umur 60 70. Nah ini sudah pantas untuk pulang. Pagi hari itu ada yang bertanya, dokter bagaimana ini? Ada satu orang yang bertanya, Pak, dia duduknya itu di dekat tembok. Dan ini bertanya tentang bagaimana, tentang hebatnya, dahsyatnya, betapa perihnya syakratul maut. Banyak peristiwa-peristiwa, bahkan Nabi Allah, satu Nabi yang tiga Nabi itu sampai hari ini belum meninggal, masih panjang umur. Siapa? Yang pertama adalah Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir ini diberi oleh Allah panjang umur. Nah, yang kedua adalah Nabi Allah Isa alaihissalam diangkat. Yang ketiga adalah Nabi Allah nggak mau pulang. Nggak mau dulu, jangan dicabut siapa? Nabi Allah Idris. Nabi Allah Idris. Ini, jadi kalau mau panjang umur, ini ambil tiga ini aja. Namakan Khidir, ya, namakan Isa, satu lagi namakan Idris. Itu biasanya panjang umur kalau kita ngikuti Nabi Khidir, Nabi Isa, dan Nabi Idris. Bapak-bapak alhamdulillah, kita akan terjadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kita bernapas, ini semua bernapas ya, pasti akan mati, pasti akan dipanggil. Kemudian bagaimana sakitnya mati itu? Kemarin saya perjalanan cukup jauh, Pak, 26 jam naik bus, terus mulai sampai ke Palembang. Capek, Pak. Kalau fisik, tetapi karena didasari oleh hati senang, capek itu hilang. Bapak-bapak, kalau di dalam tubuh kita ini kan ada 3 kekuatan yang sudah saya kumpulkan. Ya, sementara ini saya kumpulkan 3 itu. Yang luar ini fisik. Kemudian yang kedua itu adalah ini mindset di dalam otak kita. Ini yang harus kita isi terus dengan kematangan, dengan isi, dengan ilmu. Yang ketiga ini kunci apa? Yaitu hati. Nah, disinilah kita ketiga-tiga ini apabila kita semakin matang, semakin mantap, semakin kita banyak diisi dengan pengalaman ilmu, maka dia akan lebih mudah dan akan lebih tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjalanan tadi capek, Pak. Sampai di sana itu gembira, senang ketemu beberapa orang, ketemu adik, ketemu kakak. Ya, saudara kakak saya masih ada di Palembang. Satu saudara saya itu nggak terlalu banyak. Waktu dilahirkan dari ibu saya itu bukan keluarga besar sih, keluarga yang tidak terlalu besar, hanya 13 bersaudara. Loh, ada yang 20, Pak. Ya, Nabi Adam itu berapa? 41. Ini hanya 13. Sekarang tinggal 8. Itu ketemu, Pak. Capek, panas, tapi senang. Itulah hati. Kemudian malam, kejadian itu pagi, saya jam 9, itu kan meninggalnya jam 9, itu hujan terus, Pak. Mulai pagi, subuh itu hujan terus sampai sore. Ya, toh. Tapi saya nggak tahu sampai sore. Tapi yang jelas, saya jam 9 sudah menuju ke bandara. Peristiwanya begini, saya nggak mau naik atas, saya sudah mau pesan bus. Saya mau rileks, mau santai, mau menambah wawasan dalam perjalanan. Saya sengaja duduk di paling depan
depan ingin memberikan memori-memori ilmu melalui rekaman mata ini saya coba ingin, tapi anak saya sepakat, Abah nggak usah naik bus. Kenapa? Capek. Padahal saya sudah punya mindset Pak ya, tapi nggak apa-apa, itu pandangan anak, mungkin dia lebih peka terhadap itu. Alhamdulillah saya dipesankan tiket Pak, tiket pesawat dari Palembang langsung ke Surabaya. Perjalanan itu 1 jam 40 menit. 1 jam 40 menit. Di Palembang agak telat sedikit karena pergantian ban. Di ban depan, Bapak gini diganti, ya nah, itu nunggu kira-kira 30 menit lah. Terbang kita. Baru terbang kira-kira 10 menit, dan mantap 10 menit dapat suara dari pilot. Dikatakan bahwa ada terjadi angin, turbulensi. Tapi bukan tempat kita, saya tidak tahu di mana ngomongnya, nggak tahu. Dia monitor dapat kabar itu. Perjalanan terus sampailah di Semarang. Itu sering Pak, pasang lagi sabuk, pasang lagi dan gini. Tenang, saya katakan biasa saja. Anggap aja jalannya belum di aspal. Ya, tapi ini yang jalan di atas itu mungkin proyeknya belum turun Pak, jadi jalannya tapi sabuk nggak boleh lepas, bolak-balik, lepas lagi kira-kira berapa jam, pasang lagi, bolak-balik, tapi saya pasang terus gitu. Udah sampailah di Semarang, info bagus, Surabaya kondisi cuaca baik, bagus. Sampai di Surabaya diumumkan bahwa nanti turun begini, semua disampaikan sebagai SOP yang ada. Kemudian pramugarinya sudah siap pakai ini, semua duduk di samping saya. Kebetulan saya berada di pintu darurat. Saya berada di pintu darurat yang tengah itu. Oke, ya mungkin karena wallahu alam, saya diminta untuk di pintu situ. Saya bilang, jangan saya pintu. Enggak Pak, Bapak di pintu situ aja. Oh ya sudah, apa boleh buat amanat, yang amanat yang harus disiapkan, dilakukan. Kemudian pesawat ini dimonitor oleh anak saya di Malang. Saya juga bisa, sekarang mau lihat pesawat yang berangkat dari Jakarta ke Mekah ya, atau ke Jeddah, ini saya bisa monitor. Banyak sekali pesawat Pak di sini Pak. Kalau mau kita monitor dari jam segini ada semua ini. Wah, ilmunya cukup canggih juga ya. Ada di sini. Monggo kalau ada yang mau melihat pesawat, anak saya kasih tahu. Ya Skyway-nya. Udah. Terus kemudian landasan sudah kelihatan. Jarak pesawat dengan landasan hanya 167 atau 161 meter, berarti tinggal kira-kira 500 atau sekitar 500 lah ya, 450 atau 500 kaki, deket banget. Kalau yang atas tuh sampai 30.000, 40.000 dah, 40.000 kaki Pak, cukup tinggi. Ini rendah banget, landasan sudah kelihatan. Terus kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak bisa ditembus. Ditembus itu goyang, wah lumayan ya. Perkiraan itu mungkin mau sudah landing, rupanya belum. Kita ngelihat, saya ngelihat nginceng itu, oh ini sudah belum landing rupanya, sudah kelihatan semua. Tidak masuk lagi, jadi ditembus dan suaranya saya kayak suara gemuruh. Ya luar biasa Pak. Terakhir itu yang keempat, kalau nggak salah tembus lagi, atau yang kelima, bukan muter dulu Pak, langsung aja kira-kira sekitar setengah menit, masuk lagi udah setengah menit. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Gelap Pak. Pesawat itu gelap, di luar juga gelap Pak. Setelah gelap, terang.
Alhamdulillah terang. Kemudian kira-kira sekitar 7 menit dari situ saya melihat pesawat ini terpaksa mendarat ke Ahmad Yani. Mana? Balik ke Semarang, Pak. Padahal sudah tinggal, saya hitung, ya toh 13.22 itu sudah diumumkan untuk mendarat, sudah pakai sabuk semua. 13.29 ya toh di HP saya itu saya monitor cek gini 29 itu sudah turun terus ya. Harusnya mendaratnya diumumkan oleh ini adalah 13.44, berarti kurang berapa menit? Kurang sekitar 10 menit, Pak. Seperti itu. Saya berpikir, apakah ini sudah waktunya? Turun ke bawah, Pak. Ini kalau dipaksakan mungkin pesawat ini terbakar, mungkin pesawat ini patah, berbagai macam asumsi. Subhanallah, Masya Allah. Allah gerakkan hati pilot. Allah beri kekuatan tangan pada pilot, mata pada pilot, kemudian otak pada pilot, hati pada pilot, kemudian dia tidak hantamkan langsung, dia manuver berbalik, Pak. Jadi kita alhamdulillah Bapak Ibu kita ketemu masih ya. Nah, ini adalah satu pengalaman yang cukup lumayan. Tapi kembali saya alhamdulillah saya tenang. Kenapa? Karena waktu itu saya sudah pasang mindset di otak saya bahwa semua ada yang ngatur. La haula wala quwata illa billah. Oleh-oleh berikutnya apa? Kalau mau bepergian jauh atau bepergian naik kendaraan, jangan lupa bersihkan diri dengan berwudu. Jadi saya belum berangkat itu dari rumah saya sudah berwudu, sudah bersihkan untuk kita berangkat. Ini kejadian saya yang ketiga kalinya. Yang kedua itu di antara Pakistan, India, terus sampai Sri Lanka. Nah, di situ kejadian itu sampai lebih kurang 10 menit. Kalau ini enggak, ini kira-kira sekitar 3 menit lah. 2-3 menit yang begini itu, Pak. Pamos gitu. Begitu sudah mendarat banget. Ya, tapi kalau yang di atas itu 10 menit. Oh, terus yang bersambir hampir satu pesawat itu Allah Akbar terus, Pak. Hikmah apa yang diambil? Satu, kita tidak pernah memikirkan yang lain kecuali kita kontak kepada Allah. Ini dulu. Jadi kita biasanya kalau peristiwa seperti itu kita konsentrasi nggak yang lain kan? Apa yang diminta? Keselamatan. Di sini tadi kita baca doa. Tadi baca doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Nah, selamat yang tadi, yang di pesawat tadi, yang kayak begitu, itu tidak selamat apa-apa. Fisik. Supaya jangan kecelakaan, supaya saya jangan jatuh, supaya jangan ini, kan fisik. Tetapi doa ini lebih tinggi daripada doa waktu dalam kondisi seperti itu. Yang begitu goncangnya, yang begitu dahsyatnya, itu yang menyebabkan gelap itu, Pak. Setelah mendekati Semarang, kemudian ada yang lihat, ternyata ada yang pingsan. Di pesawat itu, yang kemarin itu ada yang pingsan, Pak. Sampai terkapar, sampai pingsan, dan lebih dahsyat lagi, pesawat ini ternyata mengalami gangguan lampunya. Oh Allah malam hanya diperbaiki. Saya menunggu di sana sampai setengah 10 malam. Mulai dari jam setengah 3, rencana berangkat jam 3, mundur jam 4, mundur jam 6, mundur lagi jam 8, mundur lagi setengah 9, mundur lagi jam 9, mundur lagi setengah 10, sampailah di Surabaya, Pak. Alhamdulillah.
Alhamdulillah saya datang ke sini malam, kemudian sampai rumah jam 2:30. Masya Allah Pak, luar biasa perjalanannya Pak. Tapi hikmah-hikmah yang saya dapat cukup banyak. Hikmah yang didapat cukup banyak. Inilah oleh-oleh saya. Tadi kemarin ada yang tanya, apa oleh-olehnya? Seru, saya katakan sebuah oleh-oleh yang menyebabkan kita semakin menyadari, dan saya merasa hari ini, ya, mulai dari beberapa hari ini, saya merasa hidup kembali. Ya, saya berpikir kemarin itu saya sudah bersama-sama dengan jamaah yang hari Jumat pagi itu. Alhamdulillah masih diberi kesempatan. Kenapa masih hidup? Kenapa masih hidup? Allah masih sayang sama kita. Yang pertama apa? Allah suruh kita taubat. Mungkin dosa kita banyak. Ya termasuk saya ini. Banyak Pak. Aduh. Ya. Nah, bulan Rejab ini adalah bulan istighfar. Syahrullah. Bulan Rejab ini adalah bulan ampunan Allah. Istighfar, istighfar, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini bulan ampunan. Yang kedua adalah memperbaiki diri kita terhadap penghambaan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan membaca ini pencucian. Mencuci yaitu dengan apa? Dengan membaca la ilaha illallah. Ini kita membaca. Apa itu la ilaha illallah? La ilaha illallah itu kita meluruskan terus daripada segala macam permintaan penghambaan selain Allah. Ini yang kita minta. Ini yang kita minta. Supaya apa? Kita tidak mensekutukan Allah di saat kita membaca. Di saat kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita baca, jangan kita ke kanan dan ke kiri dulu. Hantamkan dulu ini la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Terus ini kita membaca la ilaha illallah ini adalah pencucian, mencuci daripada segala macam kemusyrikan. Di mana kemusyrikan itu ada? Di dalam sel-sel otak kita dan ada di dalam sel-sel hati. Sehingga di saat kita berwudu, di saat kita mengambil air wudu, kemudian air kita ambil, ya, terus kemudian bukan membasahi kepala, ada nanti medisnya, tetapi mengusap. Jadi air diambil, setelah dapat air itu diisi di dalam tangan kita, kemudian dibuka. Jadi ini air. Kita ngisi air. Setelah ngisi air, kalau yang untuk wajah, betul, air kita isi, kemudian kita lakukan untuk air. Tetapi kalau untuk kepala, bukan air ini diambil kemudian diginikan, tetapi air itu diambil kemudian setelah itu dibuang. Kenapa? Karena air ini adalah untuk di kepala itu diusap. Diusap. Tangan, air. Kemudian kalau untuk kepala itu ambil air, terus kemudian dijatuhkan. Jadi sisa air ini yang ada ini kemudian diusapkan, bukan digembur. Gatong ini kadang-kadang ambil air, jangan, tetapi diusapkan. Baca di surat Al-Maidah ayat 6. Gatong. Di situ berbeda, diusapkan. Bapak-bapak rahmatullah. Di saat kita mengusap air di kepala kita, ya, akan tembus ke dalam. Saya pernah mendapat sampo
sampo itu waktu itu ada sedikit gangguan atau ada ketumbi lah, saya sering keluar mana-mana itu ada yang ngasih saran, dokter sampo ini buatan si ini, oh iya di situ ada ginseng, ada ginseng. Saya coba keramas, apa yang terjadi Pak? Cenut kepala saya. Kenapa? Karena ginseng tadi mungkin terlalu kuat atau terlalu keras, dia akan nembus kepala saya. Oh, apa sih, saya pikir kok kepala saya kok enggak. Dan itu setiap saya sampo itu 2-3 jam berikutnya itu cenut. Nah, ini zat kimia yang masuk, Pak. Nah, kalau kita meletakkan atau mengusapkan di kepala kita isi dengan niat. Pelan-pelan aja. Ya Allah, bersihkan sel-sel otakku tentang berbagai macam penyakit. Penyakit apa, Pak? Penyakit apa, Pak? Yang minta dibersihkan di otak kita? Penyakit lupa. Penyakit apa lagi, Pak? Penyakit yang paling dahsyat itu apa? Kemusyrikan. Syirik di sini, Pak, itu adalah penyakit yang paling dahsyat. Sombong, angkuh masih bisa diampuni oleh Allah, tapi kalau kemusyrikan sama sekali tidak. Masih bisa diampuni, masih bisa disembuhkan. Kemusyrikan ini tidak. Nah, disinilah kita minta kepada Allah, bisa kita meletakkan, ya Allah, bersihkan kemusyrikan di dalam sel-sel otakku. Jadi gak boleh cepat-cepat. Jangan cepat-cepat. Bisa kita wudhu, pelan-pelan aja kita wudhu, pasang niat. Apakah ada hubungannya air ini? Saya mencoba untuk mencari berbagai macam isi daripada air ini, mulai dari suhunya. Kenapa tidak boleh wudhu? Bukan tidak boleh sih, boleh sih. Ya, wudhu dengan air hangat. Ya, air hangat. Kenapa harus air normal? Air hangat hukumnya makruh. Nah, jadi pakai air ini kenapa? Kemudian suhunya hampir sama-sama dengan suhu tubuh kita. Kemudian dia meletakkan ini bagaimana daripada proses terjadinya osmosis dan difusi. Ini saya pelajari terus, Pak. Supaya apa? Ada penelitian yang dari Jepang, itu beliau tidak melihat itu, tetapi beliau melihat daripada sinar yang mampu direfleksikan bayangannya itu ke dalam suatu layar kamera. Jadi dia difoto, Pak, langsung seperti ini. Saya bisa foto, langsung masuk. Jadi diambil cahaya hijau akan jadi hijau, hitam jadi hitam, biru jadi biru, merah jadi merah. Ini, Pak. Saya membaca buku ini tipis, nggak terlalu tebal, ya segini lah tebalnya kira-kira. Itu saya baca itu, Pak. Dan lengkap dengan gambar-gambarnya, itu best seller luar biasa, itu dari Jepang. Beliau memfoto berbagai macam air, di mana air itu diisi dengan sesuatu yang luar biasa. Dia bagi 3, satu air ini difoto, kemudian yang kedua air ini ditulis dengan tulisan yang jelek, yang ucapan tulisan yang jelek, kamu jelek, kamu bau, kamu macam-macam lah di sini ditulisnya, pokoknya yang jelek-jelek. Kemudian ada satu lagi air yang ditulis dengan kasih sayang, kamu indah, kamu bagus. Ditulis apa di sini, di luarnya ditulis. Setelah itu kemudian diteteskan di foto. Yang ini seperti ini sebagai pembanding, yang ini di foto itu rusak, Pak. Jadi heksagonal itu 6 sudut kayak bintang. Kalau yang jelek itu rusak, Pak. Ini itu pecah-pecah. Tapi kalau yang bagus itu lebih terang, lebih jelas, lebih bagus. Itulah yang terjadi, Pak. Jadi air itu hikmahnya luar biasa. Termasuk juga air yang ada ini kita isi dengan kasih sayang Allah, maka dia akan masuk ke dalam tubuh kita menjadi
sel-sel yang penuh kasih sayang Allah. Tapi kalau enggak nek hilang nelaknya tok. Ngopi juga begitu, hanya rasa di mulut saja. Tapi kalau diisi itu akan berdampak luar biasa. Pengalaman yang mudah-mudahan ibu bapak-bapak juga punya pengalaman masing-masing. Saya biasanya menggunakan air untuk terapi, terutama terapi untuk DB, demam berdarah. Saya gunakan air, Pak. Itu metode, alhamdulillah banyak yang sudah dengan melalui air ini, kemudian Allah takdirkan seseorang itu sembuh dengan baik. Jadi air ini kemudian saya isi campur dengan kurma, atau kurma setengah kilo, kemudian ada sedikit air zam-zam, kemudian wirid. Saya isi dengan zikrullah, saya isi dengan asma, terus kemudian lebih kurang sekitar 1 jam. 1 jam, terus kemudian juga diisi dengan sholawat. Alhamdulillah Pak, yang dimana trombositnya hanya pernah terjadi itu 13.000, harusnya 200.000 Pak. 200.000-an kayak kita seperti ini ya. Terus kemudian dia turun, itu pernah 65, pernah itu ada yang pokoknya di bawah 100, itu ada yang 40, ada yang paling ekstrim itu yang 13.000. Itu saya diterbangkan ke Cipto Jakarta. Di sana saya lihat berapa labnya. 13.000 ya Allah. Saya mohon kepadamu ya Allah yang terbaik. Terus kemudian dari gusi sudah keluar darah, bibir sudah pecah, kemudian di sini sudah merah, ini sudah diam aja, tapi masih bisa minum. Saya katakan ini di samping infus, kemudian di samping transfusi darah. Saya coba untuk ini sudah hari kelima. Mas, kita mesti minumkan air, kita gini kan, alhamdulillah 3 hari naik. 1 hari pertama naik dari 13.000 itu sampai 48, hari kedua 80 sekian, hari ketiga itu sudah hampir 200.000. Alhamdulillah hari keempat pagi itu pulang. Jadi monggo nanti bapak-bapak isi air apa yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah anak-anaknya dokter, apa saya lakukan. Bapak-bapak rahimahullah, betapa pentingnya kita doa. Jadi bulan Rejab ini jangan sampai lepas daripada doa. Doa mustajabah di dalam bulan Rejab. Kemudian kita sekarang makan. Makan itu kemarin sudah sedikit ya tentang mulut ya. Mulut adalah sebuah lubang tempat masuknya daripada sesuatu. Makan itu ada persyaratannya. Kalau kemarin saya sampaikan ada 7 komposisi makanan, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, kemudian vitamin, mineral, air, dan satu lagi 7 adalah oksigen. Nah, makanan ini akan berhubungan dengan fisik. Berhubungan dengan fisik, nanti kolesterol, asam urat, diabetes, berhubungan dengan fisik yang selama ini kita dibawa harusnya ke sana. Apa? Cek ini, macam-macam, puskesmas ada, rumah sakit ada, semua ada. Ya, nah, kemudian yang perlu kita kejar sekarang ini adalah isinya. Jadi, apakah makanan yang kita makan itu menyebabkan rohani kita akan sehat? Ini dulu yang harus kita minta, sehingga di saat mau minum jangan terburu-buru, ingat dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan satu niat bahwa air ini adalah akan mengisi sel-sel kita untuk istiqomah. Sel-sel ini untuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut, masuk sedikit lagi makan. Pertama, kalau kita, saya ambil dari kesehatan, kalau kita menginginkan tubuh kita sehat, manfaatkan pintu pertama dulu. Pintu pertama adalah di mulut. Nah, di mulut ini ada satu
satu kelenjar yang dia mengeluarkan enzim yang disebut dengan enzim petialin atau air liur atau saliva. Disiapkan di mulut ini ada 6 kelenjar. Ada 6 kelenjar. Satu ini di sini yang besar ini namanya kelenjar parotis. Ini mulai dari bawah telinga ini sampai sini ini, Pak. Di sini dia mengeluarkan air liur, Pak. Terus untuk apa? Untuk proses daripada penguatan gigi, kemudian penguatan daripada dinding dalam ini apa pipi kita yang disebut dengan bukalis, Pak. Dia melindungi itu. Terus kemudian untuk makanan ini dia memberikan reaksi atau metabolisme, terutama adalah karbohidrat. Kemudian apa lagi, Pak? Kemudian di sini ada namanya kelenjar mandibularis. Kemudian ada satu lagi, kalau lidah kita, monggo nanti di rumah boleh berkaca cermin, kemudian lidahnya ditekuk, mangap ya, atau buka mulut, lidahnya ditekuk. Di situ ada, di belakang itu ada 2 lagi, sebelah kanan sebelah kiri juga ada kelenjar. Itu mengeluarkan daripada tempat keluarnya petialin ini tadi. Kemudian petialin ini dia salah satu dia mengandung antiseptik. Jadi kalau seandainya luka, Pak, ya, kemudian kita sudah bersih atau gini, bisa kita nggak punya apa-apa dengan petialin tadi kita lakukan ini. Kita beri ini, dia mengandung antibiotik yang bagus. Kalau seandainya ada kuman masuk ke dalam mulut kita, yang dimana kita tidak diberi kekuasaan oleh Allah untuk melihat mata kita untuk zoom, maka bakteri yang ada di nasi kita atau gini, ini dia akan dimatikan, Pak, akan di stop. Sehingga kalau makan jangan cepat masuk langsung telan, jangan gitu. Harus dikunyah dulu, lebih bagus. Manfaatkan ini. Tujuannya apa? Supaya nanti lambung tidak terlalu berat untuk kerjanya. Orang yang diabetes biasanya nelemnya lebih cepat. Hati-hati. Kenapa? Karena pemuraian daripada glukosa itu dia bebankan ke bawah. Dia bebankan kepada pankreas, di mana pankreas itu mengeluarkan insulin. Nanti ini akan kita bahas. Insulin ini dia terbatas untuk menguraikan jumlah daripada karbohidrat. Bapak-bapak, ibu-ibu, 50 ke atas karbohidratnya tolong diturunkan. Jangan nambah, lebih diturunkan. Sekarang saya 1 piring, kurangi 2 sendok atau kurangi 3 sendok. Tujuannya supaya apa? Supaya insulin atau pankreas kerjanya tidak terlalu berat. Mungkin ini dulu saya sampaikan, nanti berikutnya kita akan bicara mulai dari proses menelan apa saja yang terjadi, di mana kasih sayang Allah ciptakan ini dengan berbagai lapisan demi lapisan, sampai ada satu penahan, ada bak kontrol atau ada klep yang Allah siapkan. Klepnya di mana saja, sehingga walaupun kita tengkurap begini, kepala ke bawah, ternyata nasi bisa masuk. Karena apa? Karena dia tidak dipengaruhi oleh proses gravitasi. Insya Allah mungkin akan datang kita bahas tentang makan berhubungan dengan nanti Ramadan akan masuk. Insya Allah mudah-mudahan kita sampai pada bulan Ramadan. Ada waktu sekarang sudah 26 baru 6 menit. Tinggal 10 menit setelah itu kita salat. Nanti ada waktu 7 menit kita tanya jawab atau 5 menit. Kemudian setelah itu kita bersilaturahim hingga kita salat suruh tepat waktu. Monggo, ada yang mau nanya? Silakan.
Ibu-ibu boleh, oh monggo. Ya, mengucurkan tujuannya untuk apa? Ya, ya. Satu, mata itu butuh kelembapan. Apabila lelah secara otomatis kan tidak kelihatan, cuma panas. Satu panas. Ya, panas secara fisika saja. Kemudian yang kedua terjadi proses kimia di mata. Yang kedua adalah di saat sinarnya lebih keras, maka mata berusaha, diafragma mata berusaha untuk mengecilkan. Tapi ini terbatas sehingga panas tadi dan cahaya tadi lebih berat kepada mata. Kemudian mata kita akan terjadi, terutama yang hitamnya itu, dia akan terjadi mengecil. Diafragma, jadi waktu kita ngawas atau melihat sesuatu yang lebih terang, jadi kita akan mengecilkan mata seperti ini. Tujuannya mata tadi kenapa? Untuk melindungi. Tetapi terbatas. Apalagi kita terus-menerus begini, kan gini kan gak kelihatan. Akhirnya terpaksa begini, memaksakan ini dan kemudian satu dikucurkan tadi untuk menambah kelembapan mata. Kedua, dengan air tadi tujuannya untuk menurunkan suhu di sekitarnya. Ya toh. Kemudian yang ketiga, mungkin di saat kita berusaha itu ada bakteri yang masuk, itu dibersihkan, dikeluarkan. Yang keempat, lebih bagus adalah disiram dengan air mata. Jadi mungkin di pasar ada nggak jual air mata? Gak ada. Jadi dengan cara apa? Nangis. Jadi nggak usah dicuci pakai baju ini, coba mau ini kecem-kecem gede-gede, biar nangis. Berarti dia air mata yang dari sini kelenjar lacrimalis dia akan mengeluarkan itu seperti kita kalau mobil, ya kan? Ada yang kecil yang semprot, ya kan? Atau semprotan ini. Begitu juga di sini dia di saat kita ngedip, tapi dengan kecil sekali. Kenapa Allah beri ngedip? Nah, ini salah satunya adalah untuk memacu ini kelep ini kayak Allah sangat sayang kepada kita. Jadi dikucur itu boleh, cuma airnya tolong satu, jangan air yang lebih panas dari tubuh. Jadi jangan air yang hangat. Kenapa? Karena ini sudah panas, jadi harus didinginkan dengan air yang ini. Kemudian kedua, jangan juga air yang ekstrim, yaitu air yang dingin sekali, seperti es. Gak boleh juga. Kenapa? Itu terlalu ini. Jadi turunkan pelan-pelan dengan menggunakan air yang normal. Yang kedua, jangan menggunakan air bak. Air di dalam bak. Karena di situ banyak sekali bakteri atau seperti skabies, ya, banyak. Itu nanti kita masukkan kuman atau bakteri di sini. Jadi usahakan dari air keran. Air keran. Termasuk juga bapak-bapak ibu-ibu kalau dalam perjalanan buang air kecil, jangan menyiram. Ya, kita buang air kecil, jangan kita menyiram ngambil dari bak. Walaupun udah penuh, ada ciduk, kemudian ini kita siram, kemudian untuk nyiram tubuh kita, itu ambil air yang dari keran. Supaya apa? Supaya ini saya sering menemukan ibu-ibu ternyata gatal. Dulu saya pemeriksaan vagina dengan pap smear, itu gatal, Pak. Ternyata ada trichomonas, ada berbagai macam bakteri. Nah itu kenapa? Lu saya nggak kemana-mana. Ternyata dari air bak. Nah, jadi gunakan air yang keras, mungkin itu yang kita Allah berobat dengan air atau percaya dengan ya. Begini, Allah
mengajarkan kepada kita menggunakan segala sesuatu yang ada ini. Ya, jadi air itu untuk mensucikan. Air itu untuk mensucikan. Kenapa airnya adalah air yang suci? Dan kalau kita bahas dari satu demi satu, bukan hanya di sini saja. Saya mencoba untuk mencari tahu bahwa ternyata air yang kita letakkan di sini, kita letakkan di tangan, kita letakkan ini, kita letakkan di kaki, memberikan dampak kepada sel-sel dalam tubuh kita. Kalau dia sudah memberikan dampak kepada sel-sel pada tubuh kita, termasuk di kepala, maka sel-sel yang berpikir, yang diisi dengan ilmu kemusyrikan, itu akan dihilangkan, dibersihkan. Justru sel-sel keimanan akan dipancarkan. Bisa dipahami? Belum. Ya, jadi di saat kita membersihkan ini, Pak, pola pikir kita. Contoh, kita diminta oleh Allah untuk memperkuat dan membaca tadi yang dibaca 3 kali. Itu pelajari banget 4 ayat itu. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu ahad. Jadi kalau seandainya ada di dalam pikiran kita, di dalam sel-sel otak kita terisi Allah itu lebih dari 1, ya Allah bersihkan itu. Bersihkan itu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. 4 kita memohon. Jadi kita diisi otak kita, jangan sampai aku minta tolong kepada si A. Sebenarnya bukan kepada si A, hanya Allah. Lam yalid walam yulad. Kita minta dibersihkan, ya, baik kita jalannya ke situ atau bersahabat atau teman atau ini, itu yang dia di dalam otaknya terisi bahwa Tuhan itu beranak, Tuhan itu diperanakkan. Ini adalah ayat yang sangat istimewa. Lam yalid walam yulad. Nah, kita minta bersihkan itu. Kemudian yang berikutnya apa? Ayat berikutnya. Nah, ini Pak yang kita harus betul-betul jangan sampai ada di dalam otak kita kebendaan, sesuatu yang makhluk, gitu. Sesuatu atau makhluk. Makhluk adalah ciptaan. Apa dia? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupainya. Apa yang menyerupainya? Cahaya, sinar, kebesaran. Besar itu makhluk, Pak. Besar itu makhluk apa? Ya ada kecil, ada besar. Dalam bentuk masih dimensi ruang. Ya, kan? Terus kemudian apa lagi? Besar. Jadi misalnya contoh kita mau cepat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, pasti Allah itu bisa. Bukan itu. Jadi di otak kita jangan kita katakan bahwa Allah itu Maha Besar, betul. Bentuknya atau dimensinya yang besar, tetapi adalah kekuasaan Allah itu meliputi seluruhnya, baik yang ada di bumi, semua makhluk Allah, sehingga kita menyebut bahwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi semuanya itu adalah seperti itu. Kita minta bersihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan ilmu, mendapatkan segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang benar dari Allah, yang salah dari saya, dan mudah-mudahan insyaallah kita semakin dikuatkan iman kepada Allah, kita dibersihkan dari segala macam kemusyrikan, dari segala macam kemunafikan, dari segala macam kesombongan, dari segala macam hasad, dengki, iri, semua yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta bersihkan kepada Allah, dan kita minta dekatkan kepada Allah, dekatkan kasih sayang, dekatkan kita kepada Allah, kepada penyantun Allah. Kita mohon pertolongan kepada Allah
agar kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, hamba-hamba yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya muslim khatimah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, muslim khatimah, ya Allah, ya Allah, ya muslim khatimah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada satu zikrullah yang mampu untuk menutupi zikir-zikir kita mulai pagi sampai sore. Kita baca 3 kali. Bacaannya adalah Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ini kita baca 3 kali. Monggo pelan-pelan. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah